Assalamualaikum. Kemudian salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak semua, apakah anak-anak ibu sudah siap belajar? Siap. Baik, ibu akan mengambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir anak ibu? Maria. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya ibu bertanya dulu ya. Apa masih ingat Anda semua tentang pembelajaran sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Itu mengenai pengukuran. Pengukuran dengan apa kemarin? Dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Oke. Dengan mistar, secara teori kan sudah ibu terangkan kemarin ya. Kemudian dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup, bagaimana cara mengukur dengan jangka sorong? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa yang kita ukur dulu? Nah, kemudian apa lagi? Melihat skala Noniusnya. Kemudian bagaimana cara mencari hasil pengukurannya? Dijumlahkan skala utama dan skala Nonius. Ketik join kahot, kemudian ketik pinnya 4830071. Kita lihat nanti siapa yang posisi teratas dari tes awal ini. Baik Anda semua, kita lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu pengukuran dengan menggunakan alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hasil pengukuran dengan alat ukur. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari hasil percobaan, kemudian nanti Anda presentasikan per kelompok di depan. Profil pelajar Pancasila yang kita harapkan yaitu yang pertama adalah mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu berkeadaban, dinamis, dan inovatif. Sarana dan prasarana yaitu alatnya mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Nah, sekarang kita lihat ya alat ukur. Apa itu alat ukur? Alat yang digunakan. Oke, Aris. Alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur satu benda. Nah, kita lihat yang pertama mistar ya. Pengukuran terhadap panjang pena dengan mistar. Ya, kalau dengan mistar kita langsung saja ya, kita langsung mengukur. Kita lihat berapa hasil pengukurannya. Yang kedua yaitu jangka sorong. Ini alatnya jangka sorong ya. Nah, ini jangka sorong ya. Nah, pernah Anda melihat fungsi dari jangka sorong digunakan orang? Pernah? Pernah enggak? Belum pernah ya? Belum. Jadi ini sangat berguna, apalagi bagi orang-orang yang teknik itu ya. Ini jangka sorong ini untuk mengukur diameter besi ya, mungkin di dalam bangunan orang borongan itu kadang-kadang supaya tidak dikecoh sama borongan ya, maka kita harus mengukurnya diameter besi itu cocok enggak dengan yang sudah ditentukan. Bisa diukur dengan jangka sorong. Jangka sorong ini dia punya dua skala ya. Nah, kita lihat ini. Ini untuk bagian dalam, ini untuk bagian luar. Kemudian skala utama, mana yang skala utama? Di alatnya ini yang skala utama, yang bagian atas ini. Yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Nah, ini dia bentuk mikrometer sekrup. Ya. Ini alat kita ya. Mikrometer sekrup juga mempunyai berapa skala? Dua skala. Skala apa? Skala utama dan skala Nonius. Ya, mana skala utamanya?
Ya, ini yang skala utama. Di alat ini kita putar. Yang diputar ini adalah skala noniusnya. Ya. Nah, sekarang Ananda Ibu bagi per kelompok, kita langsung praktek dengan alat ukur 3 tadi. Silakan duduk pada kelompok masing-masing. Sebelum Ananda melakukan praktek dengan alat, Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama kita lihat ini, alat yang Ananda ukur nanti ada buku, ada botol, ada koin, ada kelereng. Nah, Anda awali dulu dengan identifikasi masalah. Setelah identifikasi, nah kita lakukan hipotesis. Alat dan bahan itu udah jelas itu ya, alat dan bahannya. Kemudian baca langkah-langkahnya, kemudian lakukan prakteknya. Isi tabelnya yang telah tersedia di LKPD. Bahwa dengan pelajari pengukuran kita dapat belajar tentang sikap bertanggung jawab pada hidup kita. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan ditimbang di akhirat. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Surat Ar-Rahman ayat 9. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, Ibu bagikan LKPD, alat-alat ukurnya dan benda yang akan diukur. Ini ukur apa nak? Diameter kelereng. Nah, berapa skala utamanya? Iya, skala ini. Ini skala utamanya. Berapa? Jadi sebelum ketemu 0 ini ya. Berapa tuh? 1,6. Ya, catat 1,5. Nah, baca skala noniusnya lebih. Ini apa? Dia tebal koin. Berapa skala utamanya? Ini 1 mili nih ya. Ini 1 ya, garis utama 1. Mengukurnya gimana sih? Mengukur, nah ini kan diameter botol diukur. Nah, apa yang baca dulu? Skala utamanya ya. Nah, mana yang skala utamanya? Di atas ini kan? Ya, berapa? Tapi sebelum bertemu 0 pada skala nonius ini ya. Berapa tuh? 3,7 ya? Nah, 3,7 cm. Kalau jangka sorong, skala utamanya dalam cm. Kemudian skala nonius ada yang segaris antara skala utama dan skala nonius. Di garis berapa tuh? Di garis 6 nih ya. 6. Dikalikan dengan ketelitian alatnya. Dalam bentuk gambar ya. Tapi dalam LKS tetap dilakukan pengukurannya sesuai dengan prosedur LKS ya. KPD-nya. Oke. Oh, hobi menggambar ya. Mantap. Itu diameter kelereng. Oke. Sudah siap melakukan pengukuran anak Ibu? Siap, Bu. Sudah siap. Nah, sekarang silakan presentasi per kelompok. Kelompok mana siap dulu untuk presentasi? Kelompok kami, Bu. Oke, silakan Vinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengidentifikasi. Apakah buku bisa diukur dengan mistar? Apakah botol bisa diukur menggunakan jangka sorong? Dan hasil hipotesis yang diperoleh adalah buku bisa diukur dengan mistar, yaitu mengukur panjang. Botol bisa diukur menggunakan jangka sorong, yaitu mengukur diameter dan kedalamannya. Setelah melakukan hipotesis, kami melakukan pengukuran yang sebenarnya. Yang pertama, diameter kelereng. Diameter kelereng tidak dapat diukur menggunakan mistar, tetapi bisa diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Skala utama jangka sorong adalah 1,5 cm. Skala noniusnya 0,06 cm yang sudah dikalikan dengan ketelitian alat 0,01 cm. Hasil pengukuran skala utama ditambah skala nonius adalah 1,56 cm. Oke. Dan begitu juga dengan mikrometer sekrup. Alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi adalah mikrometer sekrup. Alasannya karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Sekian
presentasi dari kelompok 4. Oke, kita beri aplaus untuk Vinda. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memperagakan cara mengukur diameter kelereng menggunakan mikrometer sekrup. Langkah pertama ialah kita jepitkan kelereng ini di antara kedua besi ini. Setelah itu dapat kita baca skala utamanya 16 mm. Lalu kita juga bisa membaca skala noniusnya di angka 36. Lalu bedanya antara skala nonius dan skala utama ialah kalau skala nonius harus dikalikan dengan ketelitian alat, yang mana ketelitian dari mikrometer sekrup ialah 0,01 mm. Maka 36 tadi harus dikalikan dengan 0,01 dan didapatkan hasilnya 0,36. Penjumlahan antara skala utama dan skala nonius dengan angka 16 ditambahkan dengan 0,36 dan mm dan didapatkan hasilnya 16,36 mm. Jadi diameter kelereng ini dengan panjangnya adalah 16,36 mm. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, mari kita beri aplaus untuk Sakif kelompok 1. Nah, kelompok selanjutnya adalah siapa kelompok selanjutnya? Kelompok 3 ya. Silakan Aris. Ya, kelompok 2 ya Aris ya. Ya, silakan Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran benda menggunakan alat pengukur, yaitu ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 4 yang menampilkan presentasinya dengan menjelaskan hasil diskusinya satu persatu, dan kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan memperagakan pengukuran benda menggunakan mikrometer sekrup. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami menggunakan gambar. Oke, mantap. Berbeda ya. Pada gambar tertera pengukuran diameter kelereng menggunakan mikrometer sekrup. Dan pengukuran benda-benda yang lain telah tertera pada LKPD. Hasil pengukuran diameter kelereng yang kami dapatkan yaitu skala utamanya adalah 16 mm, skala noniusnya adalah 36 mm dikali ketelitian alat 0,01 mm sama dengan 0,36 mm. Hasil pengukurannya yaitu 16,36 mm. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Aris kelompok 2. Silakan Aris duduk ke tempatnya. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2 tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu bertanya dulu. Ada yang bertanya enggak? Ada yang masih ragu? Ya? Bu, bagaimana cara mengukur skala noniusnya, Bu? Skala nonius dari jangka sorong mikrometer sekrup. Iya, Bu. Jangka sorong. Ya, tadi kan sudah ini ya. Skala nonius ini masih belum paham kelompok 2 ya Aris ya temannya. Jadi skala nonius kita cari, misalnya kita ukur diameter botol. Nah, kita jepitkan ini, kemudian kita baca skala utama. Skala utama bisa baca tadi ya. Yang ditanya skala nonius. Nah, cari garis yang berdempet antara skala utama dengan skala nonius yang segaris, tapi bacanya skala bawah. Nah, nanti dikalikan dengan ketelitian alatnya. Nah, kita catat. Setelah itu baru kita menjumlahkan skala utama dan skala nonius untuk mencari hasil pengukurannya. Paham ya, Nak ya? Oke. Ibu minta salah satu Ananda untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Sakif, silakan Sakif. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran ini, kami semua bisa mengukur menggunakan tiga alat tersebut, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Dan terima kasih pada guru, karena guru kami telah bisa mengenal menggunakan tiga alat ini, karena kami juga belum pernah menggunakan alat ini. Oke, sama-sama Sakif. Untuk pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Besok kita UH ya, siap-siap untuk UH. Ya,
Kemudian untuk lebih pahamnya, maka Ibu kasih tugas di rumah. Ananda kerjakan LKS halaman 69, soal nomor 2, 3, 4, 5 yang ada di LKS Ananda. Oke? Baiklah Ananda semua, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.